selamat datang kepada para dokter sekalian pada acara Sinclair Webinar dengan tema Signature Perfectal Lip Contouring and Precision Fine Line Softening. Perkenalkan, saya Dr. Cherry Valencia, Medical Trainer dari Sinclair Indonesia, yang hari ini sebagai moderator pada webinar kita malam hari ini. Dan pembicara kita pada malam hari ini sudah bersama saya, Malam Dokter Andrew. Halo, selamat malam Dr. Cherry. Wah, udah glowingnya kelihatan nih ya. Oke, saya izin lanjutin ya dok. Nah, Dokter Andrew ini nanti akan berbagi pengalamannya melakukan injeksi filler, terutama area lips yang dapat menjadi insight dalam praktek keseharian kita. Sebelumnya, saya atas nama Sinclair Indonesia ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi para dokter malam hari ini. Izinkan saya untuk membacakan sekilas susunan acara kita. Sesi pertama adalah sesi presentasi kurang lebih 25 menit, sesi pemutaran video injeksi kurang lebih 10 menit, dan sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit. Jika nanti para dokter sekalian ada yang ingin bertanya, silahkan menuliskan nama dokter beserta pertanyaannya pada kolom yang tersedia setelah scan barcode yang ada di layar sekarang ini. Mungkin dokter boleh foto ya, atau boleh langsung aja sekarang ambil kameranya, coba dibuka kameranya, langsung di-scan. Tujuannya nanti dokter langsung bisa menuliskan pertanyaannya di situ, lalu dokter Andrew nanti akan menjawab pertanyaannya secara live, tapi setelah presentasi ya dok. Dan untuk perbaikan webinar Sinclair Indonesia ke depannya, diharapkan para dokter dapat mengisi survei kepuasan pada barcode yang ada di layar ini ya dok. Nah, tentunya nanti akan ada promo menarik dari Sinclair Indonesia di akhir acara. Jadi tonton acara webinar kita hingga selesai. Jangan lupa juga di foto ini ya dok, supaya dapat promo menariknya. Nah, sebelum kita mulai sesi presentasi kita malam hari ini, saya akan memperkenalkan singkat tentang Sinclair dulu ya, Sinclair dengan Perfecta Lidocaine. Sinclair merupakan perusahaan penyedia produk estetika medis premium asal Inggris yang didirikan pada tahun 1971. Produk-produk Sinclair telah dipasarkan di 55 negara di seluruh dunia. Di Indonesia, Sinclair telah memasarkan 3 produk estetika berstandar tinggi, yaitu benang siluet soft, ada filler dengan Perfecta Lidocaine, dan juga kolagen stimulator dengan Elance. Perfecta yang hari ini kita bawakan adalah hyaluronic acid filler yang aman dan juga berkualitas premium. Dibuat di Prancis dan diformulasikan spesial biasanya untuk garis halus, kerutan, kontur wajah, restorasi volume. Perfecta telah membantu banyak pasien dari tahun 2007, dok. Jadi ini sudah tidak diragukan lagi ya, bukan filler baru yang telah dipakai sebanyak 3,6 juta syringes. Wow. Dan selanjutnya, izinkan saya membacakan our expert speaker profil singkat tentang Dr. Andrew Ujaja, M. Biomed, AAM. Beliau memiliki pengalaman profesional lebih dari 15 tahun. Wow, ya sudah sangat lama ya. Dengan fokus pada injection, terutama filler, botox, rejuvenation. Beliau telah memperluas kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan juga hands-on training internasional di Eropa maupun Asia. Salah satunya termasuk IMCAS Paris, Shanghai, London, Amsterdam, dan banyak negara lainnya. Juga terlibat pada anatomi masterclass dan workshop di Yonsei University, Korea. Setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Trisakti, beliau melanjutkan program pasca sarjana di bidang anti-aging medicine di Universitas Udayana. Dan saat ini, beliau membuka private practice di PIP Renon, Bali, serta berperan sebagai visiting doctor di Auska Skin Clinic Kelapa Gading, Jakarta. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Head Aesthetic Doctor di Moi Aesthetic Clinic Bali. Wow, sudah segudang pengalaman ya, pengalamannya Dr. Andrew. Dengan penguasaan yang menyeluruh terhadap prosedur estetika seperti botox, filler,
thread lift, dan mesoterapi, Dr. Andrew dikenal sebagai pendekatan yang menekankan presisi dan juga harmoni, sehingga menghasilkan tampilan yang elegan sekaligus natural. Wah, ini tidak dilakukan lagi ya. Sudah panjang banget pengalaman Dr. Andrew akan bidang injectable. Sudah tidak sabar nih untuk welcoming Dr. Andrew. Saya persilahkan Dr. Andrew untuk memulai presentasinya. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Saya sharing dulu ya. Oke, terima kasih untuk Dr. Cherry atas perkenalannya dan tim Sinclair hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman rekan sejawat yang sudah menyempatkan waktunya malam ini. Dan tentunya saya yakin teman-teman di sini sudah semua udah ahlinya dalam filler dan hari ini kita akan berdiskusi lagi tentang filler, terutama Perfecta dan seperti di judulnya ini kita akan fokus kepada lips contouring dan precision untuk fine lines ya. Jadi eh, kita akan mulai dengan sesinya hari ini sebentar. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ada pengantarnya tentang Sinclair dan Perfecta. Tadi sudah sebagian disampaikan oleh Dr. Cherry juga, kemudian anatomi dan proses penuaan wajah, dan kita akan fokus anatomi pada bibir ya, karena memang fokusnya itu. Kemudian alasan kita memilih Perfecta, kemudian seleksi pasien dan sebagainya, sampai nanti terakhir kita akan studi kasus, jadi ada contoh pasien before after, dan juga video demo. Jadi video demo cuma kurang lebih 6 menit, nanti saya akan tunjukin teknik saya eh, menyuntik untuk bibir dan area lain di wajah. Nah, jadi seperti kita tahu, filler itu kita gunakan, terutama filler HA, banyak untuk pemakaian untuk koreksi kerutan, pembentukan wajah, bahkan pemulihan volume wajah, terutama dari efek aging ya. Dan untuk Perfecta itu sendiri, kita ada 4 macam jenis Perfecta atau fillernya, dan semuanya itu konsentrasi HA itu 20 miligram per mililiter. Nah, kenapa kita saya memakai Perfecta setelah belasan tahun memakai berbagai macam produk filler lain, terutama ini produknya itu sangat gampang saya jual karena pasien saya di Bali terutama banyak pasien dari Europe, mereka sangat yakin saat saya mengatakan bahwa Perfecta ini dari Prancis. Jadi itu udah point sales kita udah satu ya. Kemudian selain itu udah tersertifikasi ISO dan CE mark-nya dan penggunanya juga sudah 14 tahun lebih ya. Jadi menurut saya itu tidak perlu khawatir dan selain itu dan saya sudah buktikan selama beberapa tahun pemakaian ini bahwa Perfecta ini longevity-nya cukup panjang dibandingkan dengan filler lain yang pernah saya gunakan. Ini perjalanan dari Perfecta itu sendiri dari sertifikasi ISO dan CE mark-nya bisa kita lihat bahkan mulai dari 2007. Jadi kita sebagai dokter tentunya memakai filler ya tentunya kita ingat filler yang istilahnya researchnya udah cukup panjang ya dan namanya juga terkenal bukan hanya sekedar produk murah seperti itu ditawarkan yang kita gunakan karena pemikiran kita nanti kan ke amat safety-nya pasien ya itu harus kita perkirakan. Nah, Perfecta itu sendiri ada beberapa macam seperti kita sampaikan tadi ada 4 ya. Jadi ada Perfecta Fine Lines, ada Derm, ada Deep, ada Subskin. Di sini kita bisa lihat bahwa setiap eh, jenisnya memiliki ukuran partikel yang tentunya berbeda. Dan ini yang membedakan di lapisan mana dan area mana bisa kita gunakan di wajah pasien tersebut. Ini untuk gambaran produk yang kita gunakan nanti ada Fine Lines, Derm Deep, Subskin. Jadi masing-masing ada lapisannya. Bisa dilihat di sini bahwa yang warna hijau atau fine lines itu kita cenderung memasukkannya di area dermis, ya. Kemudian derm bisa kita lihat di sini di superficial subcutaneous. Tapi kemudian apakah bisa masuk ke dalam? Bisa. Tapi kalau terlalu dalam biasa cenderung cepat hilang. Jadi itu sama sifatnya itu karakteristiknya dengan filler-filler lain ya. Kemudian deep yang pink ini kita tujuannya tentu ke lapisan subcutaneous. Atau pada kasus tertentu, contohnya nanti di bibir, saya akan menggunakan dip juga untuk bibir dan saya akan menyuntiknya cukup superficial. Jadi akan di daerah mukus superficial yang nanti akan saya tunjukkan di video penyuntikannya. Kemudian subskin. Subskin biasa kita tentunya di atas tulang. Ya. Jadi hari ini kita fokusnya tentunya di deep, fine lines, dan sedikit di derm dan subskin. Karena nanti ada beberapa studi kasus yang akan saya tunjukkan foto-fotonya. Next, ini adalah Perfecta Fine Lines. Jadi tentunya
karena sesuai namanya fine line tentunya indikasi untuk kerutan yang sangat ringan ya. Jadi kerutan di wajah, mau smile line di bawah mata juga oke untuk menggunakan fine lines dan pengalaman saya itu juga cukup oke. Kemudian kerutan halus yang lain termasuk bibir. Jadi bibir seandainya dia tidak ingin terlalu definisi, tidak perlu terlalu banyak volume, hanya ingin mengurangi kerutan bibir, saya anjurin menggunakan fine lines ya. Dan injeksinya di sini intradermal tentunya untuk hasilnya maksimal. Kecuali mungkin di area under eye saya tidak saranin tetap intradermal, tetap mending kita masuknya deep, oke? Untuk konsentrasi sama semua seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya adalah 20 miligram per mililiter. Ya, untuk ukuran jarum nanti yang disediakan ukuran 30 ya. Jadi apakah bisa diganti dengan lebih kecil? Pengalaman saya bisa. Cuma ada jarum meso yang ukuran 3132 gitu kan yang panjang 13 mm saya coba itu juga cukup oke. Terutama daerah sensitif seperti bibir ya. Dan kelebihan lain adalah tentunya perfekta kita semuanya sudah mengandung lidocaine. Nextnya ada perfekta lidocaine derm. Ini untuk kerutan lebih dalam, ya. Ada penurunan volume sedikit di kulit. Nanti saya akan tunjukin juga untuk pasien yang menggunakan Perfectadrm untuk kerutan di smile lines, ya. Jadi nanti ada foto before after, yang kita akan lihat di sana perbandingannya. Kemudian untuk scar bisa volume bibir tentunya yang paling dianjurkan seandainya rekan-rekan sejauh belum pernah menggunakan Perfecta sama sekali dan ingin mensuntik bibir, saya anjurkan mungkin memulai dengan derm, jangan langsung ke deep ya karena nanti tentunya berpengaruh pada saat injeksi produknya keluar itu tekanannya tentunya akan berbeda dengan filler merek lain ya. Jadi paling nyaman sebenarnya di derm atau fine lines, tapi fine lines tidak akan memberikan volume bibir. Ke dalam injeksi tadi sudah disebutkan juga adalah di sukutan. Next ada perfect tadi. Ya, ini juga sama, tapi fokusnya lebih ke kerutan dalam. Dan untuk volume-volume wajah ini udah sangat efektif. Jadi ini kan tadi ada 4 macam ya. Subskin yang paling keras itu. Mungkin teman-teman berpikir untuk volume wajah apakah kita selalu menggunakan subskin? Jawabannya tidak. Bahkan dengan deep sudah sangat cukup ya. Sudah sangat cukup terutama pasien saya yang kulit-kulitnya tipis. Dan nanti juga ada foto before afternya nanti saya akan tunjukkan yang menggunakan Perfecta Deep dan hasilnya cukup tahan lama. Kemudian untuk contouring juga sudah sangat bagus dan tentunya untuk bibir ya, augmentasi bibir atau pembentukan bibir itu bisa kita gunakan Perfectadip. Untuk ini jarumnya sedikit agak besar ya, jarum 27G. Tapi saya pribadi saat saya menyuntik saya suka mengganti contohnya ke bibir terutama ya, karena itu daerah sensitif. Saya tidak ingin terlalu banyak pembengkakan maupun bruising ya. Saya ganti kadang gunakan dengan jarum 30G itu juga masih efektif. Next ini Perfecta Subskin, ini yang paling keras dan tentunya suntikannya di atas tulang ya, paling aman di atas tulang. Saya tidak pernah menggunakan di sukutan, agak jarang menggunakan sukutan, pernah tapi sangat jarang ya. Ya ini memang kalau teman-teman yang belum pernah memakai mungkin kadang sampai siring agak seret, kemudian agak keras. Cuman kalau bisa udah rutin pemakaian itu akan sangat nyaman dan kelebihannya seperti saya katakan tadi longevity-nya lebih panjang dibanding produk lain. Bahkan ada pasien-pasien saya yang sempat saya gunakan produk filler lain, dia hanya tahan mungkin 6-9 bulan ya. Dengan Subskin, begitu masuk Subskin, dia hasilnya tahan bahkan setahun lebih itu juga ada. Oke, sebelum kita melanjutkan anatomi dan lain-lain, kita tentunya ingin tahu ya, eh, bentuk perfekta itu seperti apa, implannya ini seperti itu. Jadi tentunya pertama di garis bawahnya tentunya ada non hewani, jadi sangat aman. Kedua BDDI. Nah, bedanya apa BDDI perfekta dengan yang lain nanti kita akan pelajari. Oke, keamanan hyaluronic acid. Seperti kita ketahui semua bahwa HA sangat banyak dipakai di berbagai macam bidang medis. Jadi bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan untuk dipakai lagi, apalagi di wajah. Ini kemudian kita lanjut ke anatomi dan proses penuaan wajah. Nah, ini proses penuaan itu kita tahu ada sangat banyak multifaktorial ya. Jadi faktor macam-macam bisa dari tulang, kemudian dari otot, lemak, kemudian dari kulit itu sendiri. Nah, jadi filler itu sendiri bekerja nanti di mana? Tentunya kita bisa gunakan untuk keempat ini ya, untuk istilahnya mengkamuflase proses penuaan itu sendiri di lapisan-lapisan berbeda pada wajah.
Dan tentunya ini akan berpengaruh pada teknik suntikan kita dan pemilihan produk. Karena sebagaimana produk filler apapun yang kita pakai, ujung-ujungnya adalah pemilihan produknya, jenisnya, dan tentunya teknik suntikan. Teknik suntikan itu tentunya tidak hanya tentang bagaimana kita menempatkan filler itu, tapi jumlah filler itu juga tentunya berpengaruh ya. Lapisan kulit wajah tentunya teman-teman dokter di sini udah menguasai ya. Jadi saya hanya menunjukkan sekilas saja karena kita nanti akan fokus pada penuaan dan pada bibir. Ini proses penuaan seperti disebut tadi ya. Jadi modifikasi lemak salah satunya yang bisa kita ubah dengan menggunakan filler. Jadi ada yang bagian lemak dalam dan lemak luar. Di saat kita menguasai penempatan atau posisi lemak ini, tentunya saat kita menyuntikkan filler dan pemilihan fillernya itu akan lebih gampang. Proses penuaan itu sendiri kita tahu bahwa mulai usia 30 kita akan menua ya, baik itu dari hormon maupun dari kulit. Jadi pengurangan kolagen itu sendiri bisa sampai kurang dari 1% per tahun saat kita memasuki usia 30 tahun. Apalagi diperburuk dengan paparan sinar matahari, contohnya lifestyle-nya yang buruk, dengan nutrisi yang kurang baik, dan sebagainya. Nah, ini proses penuaan dan anatomi pada bibir. Ini yang kita akan fokus pada hari ini. Kita mulai dari sebelah kiri, ya. Foto di sebelah kiri ini bisa kita perhatikan bahwa bibir yang orang untuk usia masih muda dan bibir orang yang udah istilahnya udah tua, bentuknya tentunya akan berbeda ya, karena terjadi perubahan tulang ya, ya seperti yang tadi saya sebutkan di depan, ada perubahan tulang, kemudian jaringan lemak tentunya akan berubah juga, dan kemudian ototnya. Jadi bisa dilihat di sini kan, saat aging ini tentunya bibir akan menipis dan mengecil. Dan istilahnya ya, menguncup ya, bahasa saya biasa ke pasien ini akan menguncup. Jadi saat kita menghitung filler, tentunya kita ingin memekarkan kembali ya, supaya kayak blooming lagi bibirnya, seperti saat usia muda. Dan kemudian kita ke skema yang bagian kanan ini, bisa kita lihat bahwa tentunya secara anatomi kita bisa lihat ini agingnya akan terjadi di ototnya, kemudian di mukusnya juga, lemak, dan tentunya di tulang ya. Tentunya tulang kalau kita perhatikan kadang saat menua terjadi resorpsi tulang di bagian dagu itu kan mempengaruhi bentuk bibir secara keseluruhan. Bahkan contohnya pasien tidak ingin menyuntik bibir, belum ingin menyuntik bibir, kalau kita hanya memasukkan filler di dagu itu akan mempengaruhi bentuk dari bibirnya. Jadi itu kita perhatikan secara keseluruhan, terutama di bibir. Next, masih anatomi bibir yang kita melihat lebih detail lagi di sini. Ini potongan sama seperti depan, ini potongan sagittal atau melintang ya, resection. Jadi di sini tentunya kita patokkan ototnya dan di sini mukosa. Jadi daerah yang kita suntikkan daerah di sebentar saya akan menunjukkan. Tentunya daerah mukosa sini ya, kita fokuskan di sini. Nah, jadi di sini nanti kita perhatikan bahwa teknik penyuntikan tuh mukosa itu nanti akan ada 4 lapisan. Kalau buat saya ya. Jadi saat kita jarum masuk kita akan mengetahui bahwa mukosa itu bisa kita bagi lagi menjadi 4 lapisan. Dan masing-masing lapisan ada kelebihan kekurangannya saat kita menyuntikkan filler dan tentunya tergantung lagi jenis fillernya. Nah, itu akan mempengaruhi juga bentuknya dan sebagainya. Nanti kita akan tunjukin lagi lebih detail saat ada video ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah kita perhatikan adalah junction of dry and wet mucus ya. Di sini sangat penting karena saat kita melakukan teknik injeksi, contohnya dengan tenting atau teknik suntik vertikal atau mungkin istilah lain Russian lips teknik, kita akan menyuntikkan secara vertikal dari sini ya menuju ke junction of dry wet mucosa dan di sini itu hati-hati sekali karena di sini adalah pembuluh darah. Ya, pembuluh darah yang harus kita hindari, sebaiknya kita hindari. Apalagi saat kita masuki jarumnya sampai dengan ke otot. Jadi ada teknik khusus memang tenting itu dulunya itu eh, dipopulerkan oleh Dr. Tom van Eyck. Kebetulan saya pernah hands-on dengan beliau di Amsterdam. Ditunjukkan bahwa memang teknik awal saat Russian lips itu sebelum Russian lips berkembang itu teknik-teknik itu menyuntikkan ke daerah otot. Tujuan adalah terutama untuk pasien-pasien dengan aging lips, dia akan bisa membuat eversion, ya, jadi membuka bibirnya lebih blooming. Cuma resikonya juga ada.
saat kita masuk ke otot tentunya gampang migrasi, kemudian gampang kena pembuluh darah. Tapi apakah teknik itu salah? Menurut saya sih itu tergantung masing-masing eh, dokter ya. Apakah nyaman dengan teknik itu atau tidak? Saya serahkan lagi ke dokternya masing-masing. Yang pasti perlu kita ketahui teknik itu sangat berbagai macam, tergantung bahwa apa yang ingin kita tuju. Ini anatomi masih anatomi, jadi pembuluh darahnya ya. Jadi di sini kita harus hati-hati saat kita menyuntik daerah vermilion border, baik itu inferior maupun superior. Kemudian di sini sayangnya ini tidak ada menunjukkan pembuluh darahnya di daerah wet dry junction ya. Biasanya di sini kita harus agak hati-hati di sini. Jadi seperti saya bilang wet dry junctionnya jangan terlalu dalam. Ya paling aman itu di mucus superficial itu biasanya sih lebih aman. Ya kalau dia terlalu dalam sampai otot itu agak beresiko tinggi. Ya jadi daerah wet dry junction itu daerah sini. Kemudian teknik juga ada yang teknik suntikan horizontal ya, horizontal seperti ini atau vertikal seperti saya bilang tadi, teknik tamping masing-masing ada kelebihan kekurangan. Tentunya kalau horizontal kita juga harus hati-hati saat memasuki daerah mendekati vermilion karena di sini ada pembuluh darah. Ya, jadi bisa saja kita menyuntikkan filler ke dalamnya. Nah, ini foto asli pasien ya. Untuk masih anatomi tapi anatomi secara eksternal saya akan bahasnya. Supaya gampang kita lihat dari sini satu per satu. Jadi ini vermilion border yang berwarna ungu ya. Bisa kita lihat itu sangat gampang. Upper and lower vermilion border. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah Cupid's bow. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan ya. Karena lebih banyak coret-coretan di sebelah kiri ya. Ini filtrum warna ungu. Kemudian ada Glaucine point ini. Jadi titik poin paling tinggi dari Cupid's bow itu. Tuberkel itu sebenarnya kalau bibir normal itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu yang harus kita ingat ya. Jadi jangan sampai menghilangkan semua tuberkel saat pasien ingin natural lips. Kecuali memang teknik Russian lips mereka tidak memikirkan tuberkelnya, terutama tuberkel yang di samping ini ya. Jadi karena mereka pinginnya lebih flat dan tinggi. Jadi tuberkel bisa kita lihat di sebelah kanan, foto sebelah kanan di kursor saya ini 1, 2, 3, 4, 5 itu normal. Ini kan dry border. Di sini bisa jelas terlihat ya daerah yang kering dan basah bibir itu. Kadang mungkin pasien yang bibir yang terlalu tipis agak susah terlihat. Cuma tetap kita suruh buka mulutnya sebelum kita suntik untuk mengetahui batasnya lebih jelas. Itu sangat penting ya. Oral commissure. Di sini tempat di mana kita mengangkat sudut bibir. Nah, jadi kalau kita ke foto yang sebelah kanan ini pasien yang before lips filler, ini after lips filler. Jadi tujuan lips filler ini adalah balancing kalau di pasien ini. Kalau teman-teman bisa memperhatikan, daerah yang kursor ini saya bergerak di kursornya ini sedikit lebih tipis, ya. Jadi before ini lebih tipis dan lebih kecil, di afternya saya tambahin supaya lebih balance. Oke. Kemudian untuk oral commissure-nya nggak bisa terlalu berubah, ya karena kalau kita naikin ini otomatis kita harus menaikkan yang sebelah kanan dan tentunya ini mempengaruhi di ototnya juga, terutama depresornya ya. Otomatis kita perlu sedikit botox, tapi untuk pasien ini tidak terlalu perlu kan pasien ini tidak memikirkan hal tersebut juga seperti itu. Yang penting balancing aja. Kemudian volume secara keseluruhan juga bisa diperhatikan juga lebih bagus dan tentunya saya tetap memperhatikan dan mempertahankan tuberkelnya. Jadi tuberkel yang bisa dilihat ini masih ada, di sini tengah masih ada, ya di samping masih ada, di sini masih ada. Oke, jadi ini tekniknya saya kombinasi teknik suntikan vertikal atau tenting dan horizontal untuk volumizing ya. Oke, ini bentuk-bentuk bibir. Jadi ini saya semua dari diagram yang saya berikan ini tentunya saya ambil dari jurnal-jurnal dan textbook ya. Dan menurut jurnal dari dermatologi ini kita bisa lihat mereka membagi sebanyak 5 tipe bibir, terutama di sebelah kiri ini ya. Jadi sebelah kiri ini ada 5 jenis bentuk bibir dan tentunya before after mereka filler bibir di sini bisa dilihat dari yang standard, voluminous, thin, oval, heart shape ya. Tentunya di
praktek kita masih pengalaman saya sih masih ada tambahan ya, terutama M-shape ya. Itu M-shape itu yang paling susah atau challenging untuk kita ubah. Apalagi udah M-shape dan bibirnya sangat tipis. Itu sangat susah kita ubah untuk menjadi full lips. Karena kadang pasien ingin mengubah M-shape-nya menjadi full full atau voluminous lips ya. Itu agak challenging dan biasa kadang nggak bisa hanya satu kali sesi. Ya, kemudian sebelah kanan ini juga sama dari jurnal berbeda. Mereka membaginya lagi menjadi 8 bentuk bibir. Cuma lagi-lagi di sini sepertinya mereka tidak memberikan atau memasukkan bentuk M-shape yang sangat challenging buat saya. Oke, ini alasan kita memilih Perfecta. Pertama tadi seperti saya sebutkan BDDE juga ya. Tapi BDDE termasuk kecil dan endotoksina rendah, jadi kemungkinan terjadi reaksi inflamasi itu katanya lebih kecil dan tentunya itu kita harus pertimbangkan saat kita memilih filler. Selain itu, udah lebih dari 3,8 juta jarum saat tahun 2020 ini. Tentunya saat ini sudah lebih dari 3,8 juta jarum suntik ya. Kemudian gel Perfecta termasuk yang paling elastis dan sudah saya buktikan juga karena dari seluruh filler yang dipaparkan di sini grafiknya mungkin hanya dua jenis yang belum pernah saya pakai selama saya praktek ya. Jadi yang lain sudah saya pakai dan memang Perfecta itu baik derm, subskin maupun deep itu cukup moldable. Jadi saat kita kadang suntik agak superficial, kadang ada terlihat sedikit lampi gitu ya. Kita pijat sedikit itu gampang dia untuk dimolding ya dan hilang. Oke, kemudian seleksi dan persiapan pasien sebelum kita memulai filler, tentunya kita harus memikirkan dinamika penuaan seperti yang saya paparkan di depan ya. Faktor penuaannya dari mana, di otot, tulang, lemak, ataupun kulit. Kemudian dinamika wajahnya, seperti area, contohnya area semilan, tentunya kita pakai filler yang agak berbeda, contohnya dengan di pipi. Ya. Kedalaman injeksi tentunya sangat-sangat sangat penting buat saya, karena ini akan mempengaruhi resiko kita sebagai dokter injektor dan teknik injeksi. Oke, sebelum perawatan mungkin ini saya singkat saja, ya bisa dilihat sekilas konsultasi, kemudian kita ingin tahu apakah sebelumnya pernah suntik filler brand lain atau tidak, karena saya pribadi tidak akan menyuntikkan filler brand berbeda sebelum 6 bulan. Jadi itu juga seingat saya pernah baca salah satu jurnal yang membuktikan bahwa ada reaksi, kadang bisa terjadi reaksi inflamasi saat kita menyuntikkan filler yang berbeda dalam 6 bulan, sebelum 6 bulan ya. Jadi kita cukup harus hati-hati. Kemudian paling penting di sini adalah foto before karena satu-satunya pegangan kita di estetik adalah foto before ya, ya. Jadi saat pasien datang mengatakan, oh wajah saya tidak berubah, bibir saya tidak ada berubah bentuknya, seperti segala macam kita bisa menunjukkan bahwa ada loh kita foto before menunjukkan bahwa terjadi perubahan. Atau mungkin kasus lain misalnya pasien datang tidak menyadari bahwa salah satu wajahnya itu tidak simetris. Jadi dan satu-satunya bukti kita tentunya foto before kita yang bagus ya, harus dibuat yang sangat bagus. Oke, teknik 3PF ini adalah teknik dari Sinclair ya, Sinclair sendiri. Jadi apakah bisa dipakai? Tentunya bisa dipakai. Apakah harus dipakai? Tentunya tidak. Dan hari ini saya hanya membahas 3PF sepertiga bawah. Kalau teman-teman sudah mengikuti webinar tahun lalu ya, akhir tahun lalu, kita membahas dua jenis 3PF. Oke, ini 3PF bawah bisa dilihat masuknya dari tengah dagu, tengah rahang, kemudian dengan kanula tekniknya atau 3PF ya, ke depan dan ke belakang. Dari sini bisa masuk ke marionet, ke dagu juga, kemudian ke mandibula. Untuk teknik 3PF bawah, ya, yang perlu kita perhatikan adalah arteri-arteri di sini, di bagian lower face, arteri facialis dan percabangannya. Oke, next kita lanjut ke tindakan pencegahan ya, karena kita nanti akan perpanjang saat sesi diskusi, nanti ada before after cukup banyak, saya tunjukkan nanti kita akan bahas di sana. Namun, nah, yang perlu kita ingat komplikasi ada 4 macam, non-vascular atau non-infectious, infectious, nodules atau granulomas, dan vascular compromises. Ya, infectious kayaknya pengalaman saya belum pernah, mudah-mudahan sih enggak ya, amin-amin ya. Karena infectious itu selama kita
steril dalam tindakan kita, prosedur kita tentunya itu aman. Ya, non-vaskular atau non-infectious, apakah pernah? Saya pernah, terutama seperti saya bilang, sebelum pasiennya pernah melakukan filler tempat lain, ternyata itu belum 6 bulan dan dia tidak mengatakan bahwa dia sudah melakukan filler tempat lain di area yang sama yang saya suntik, jadi terjadi sedikit reaksi inflamasi dan akhirnya saya HDS menghilangkannya. Ya, dan itu sudah pernah. Nodulus atau granuloma, nodul saya pernah, terutama pasien yang menggunakan filler-filler dari Korea ya, seberapa kali menemukan itu cukup banyak ya. Jadi yang di refer ke tempat praktek saya dan saya sangat kesulitan menghilangkan nodulnya. Makanya akhirnya beberapa yang saya anjurkan untuk melakukan minor surgery untuk mengeluarkannya. Karena saya sudah HDS bahkan 5-6 kali itu tidak berubah signifikan. Oke, jadi itu sudah pernah saya alami. Vascular compromises saya sudah pernah alami juga 1 kali, terutama saat filler hidung. Cuma untungnya eh, penanganan yang sangat cepat dalam golden period saya dalam 48 jam penanganan dan mengikuti segala macam protapnya akhirnya dalam 2 minggu kulitnya kembali normal ya. Jadi ini komplikasi-komplikasi yang harus kita ketahui dan bagaimana membedakannya saat terjadi. Ini untuk pencegahan dari komplikasi saya sebutkan tadi, ya, eritem dan edema itu hal yang biasa, ekimosis termasuk hal yang biasa ya. Infeksi tentunya sangat tidak biasa karena harusnya kita sangat steril dalam prosedur kita. Ya. Migrasi filler kemungkinan ada kalau area-area tertentu biasanya. Dan penempatan fillernya juga kurang tepat atau jenis fillernya itu juga berpengaruh. Nodules itu tergantung teknik suntikan kita tentunya dan jenis filler. Dan tadi vascular compromises itu harus hati-hati dan tentunya pencegahannya bagaimana suntikannya jangan bolus besar, ya jarumnya kalau bisa jangan terlalu kecil dan injeksinya jangan pakai dengan tekanan terlalu tinggi, jadi perlahan-lahan saja. Ya, walaupun begitu tetap ada resiko karena yang saya ceritakan vascular compromises yang terjadi pada saya itu saya suntikan dengan jarum yang termasuk besar, kemudian juga dengan sangat lambat ya dan tidak bukan dengan bolus besar seperti itu. Jadi yang penting kita harus mengetahui bagaimana penanganannya dan gejalanya saat terjadi. Oke, ini pencegahan secara umum ya. Tidak, saya rasa kita lanjutkan saja. Nah, ini post treatment ya pencegahan ini terutama yang paling atas itu tidak merias wajah dan segala macam. Kalau untuk pasien-pasien yang treatment bibir terutama ya filler bibir saya biasa anjurin malah sampai 1 minggu kalau bisa tidak menggunakan lipstick ataupun lip gloss, kalaupun dia terpaksa menggunakannya, saya menganjurkan untuk membersihkan dengan alkohol shock. Tapi biasanya pasien saya jelaskan bahwa akan kemungkinan infeksi, mereka tidak akan menggunakan lipstick bahkan sampai 1 minggu. Jadi kita harus jelaskan seperti itu ya. Kemudian untuk panas saya anjurkan biasa menghindari sauna, jacuzzi, kemudian kardio yang berlebihan selama 1 minggu. Kemudian masih untuk lips filler ya saya anjurkan biasa juga tidak merokok selama 1 minggu minimal dan tidak menggunakan sedotan atau straw selama minimal 1 minggu, tidak minum atau makanan panas karena itu mempengaruhi dengan bentuk dan hasil yang kita suntik. Tentunya kita tidak ingin dikomplain oleh pasien gara-gara tindakan pasien tersebut. Oke, ini kita ke studi kasus. Oke, ini jadi before afternya. Ini salah satu pasien saya, ini Caucasian, ya, usia 40-an. Jadi ini pasien langganan saya, cuma dia belum pernah filler bibir, ya, sama sekali belum pernah filler bibir dan dia datang merasa bibirnya menunjukkan tanda-tanda aging, ya. Kalau bisa kita lihat di sini tampak oblik, ya, bagian atas itu before itu kelihatan ya, bibirnya sudah menguncup, ya, dan dia menunjukkan foto saat dia masih muda, ya, dan itu terlihat sekali bahwa bibirnya menguncup dan mengecil, dan bibir bagian bawahnya juga lower limb itu mengecil. Jadi apa yang kita lakukan saat itu pasiennya memiliki request khusus ya bahkan sangat khusus. Beliau sudah meng-WhatsApp saya sebelum datang padahal ini pasien saya udah hampir kayak 5 tahun ya dengan saya botox terutama ya. Di pertama kali filler dia request dok saya ingin rejuvenation saja. Kemudian saya ingin dengan Scandinavian teknik karena selama ini saya tahu banyak yang menggunakan Russian teknik. Akhirnya kita setuju menggunakan Scandinavian teknik. Nah, jadi bedanya apa? Scandinavian teknik itu bertolak belakang dengan Russian teknik ya. Scandinavian itu sangat 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 natural dan tujuannya memang lebih ke rejuvenation dan mengurangi
celah di bibir biasanya ya, terutama yang pasien memiliki M shape ya. Jadi di sini saya menggunakan Perfectaderm sebanyak setengah cc di bibir. Kemudian karena masih ada sisa leftovernya setengah cc, sayang dibuang, akhirnya saya masukkan ke Smile Line-nya saat itu. Ya, ini totalnya 1 cc. Jadi ini terutama foto secara oblik kita bisa lihat ini berubahnya cukup signifikan dan pasien sangat happy ya. Dan ini sudah berlangsung pasien suntik kalau salah bulan Oktober atau November ya. Dan sampai sekarang dia masih happy-happy aja dengan hasilnya. Jadi di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa saya eh, memberikan terutama perbaikan di tinggi bibirnya ya. Vertical height-nya saya tambah baik di bibir atas maupun bawah. Kemudian sedikit volume, kalau bisa dilihat itu ada sangat sedikit volume karena pasiennya tidak mau terlalu full dan tidak mau terlalu berubah bentuk bibirnya. Kemudian sedikit mengangkat eh, sudut bibirnya ya di sini. Kemudian ke next kita ke sama juga nih, tapi memang pasiennya agak banyak suntikannya, jadi dia ada suntikan di bibir, smile line, bawah mata, jawline, dan totalnya kita pakai 3 cc. Untuk daerah lower face. Sedangkan mid face sendiri sebenarnya suntik hidung. Cuma itu kita tidak akan bahas ya hari ini. Nah, di sini bibirnya tentunya berbeda dengan pasien tadi. Di sini dia terlihat juga memang ada tanda sedikit tanda aging ya. Buat saya itu tidak ada tanda aging karena bibirnya ini kalau before yang atas ini sangat tipis. Kalau kita bisa lihat volumenya sangat kurang. Proporsinya juga dibandingkan di bibir atas. Biasa kita ingin idealnya 1:1,6 ke bibir kan. Cuma memang saat ini trennya berubah. Ada yang pingin 1:1, bahkan ada yang pingin 1,6:1. Jadi dalam arti upper lipsnya lebih besar dari lower lip juga ada. Jadi tergantung preference. Jadi buat saya proporsi itu sekarang tergantung dari preference pasien, pertama. Kedua, bagaimana penilaian kita dengan wajah keseluruhan pasien itu apakah masih harmonis atau tidak. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan. Ya, jadi di sini yang saya lakukan adalah menambah tinggi bibir, ya, terutama bagian tengah, baik yang di atas maupun bawah. Kemudian bagian bawah saya memberikan volume secara keseluruhan. Oke, ini untuk lipsnya. Kemudian di lips saya memakai Perfecta Deep, ya, jadi itu lebih keras daripada pasien sebelumnya, foto pasien sebelumnya. Jadi deep itu lebih keras, jadi harus hati-hati saat kita suntik jangan terlalu banyak supaya tidak lampi nantinya ya, kalau udah terlalu banyak. Kemudian 0,75 cc saya menggunakan Perfecta Fine Lines ya di sini bisa dilihat before afternya. Saya suntikannya juga sangat superficial karena saya menggunakan fine lines kalau tidak terlalu deep hasilnya nanti tidak akan bertahan lama. Kemudian sisa dari fine lines itu saya masukkan juga bawah mata. Cuma karena saya potong setengah wajahnya mungkin tidak terlalu terlihat ya. Kemudian chin dan jaw anglesnya saya pakai subskin saat itu. Jadi chinnya signifikan ya, karena saya ingin buat lebih terlihat lebih tirus dan feminim. Ya, cuma tidak sampai terlalu lancip, karena tentunya terlalu lancip kan tidak proporsional juga ya. Kemudian kenapa saya memberikan eh, sedikit di jaw angle-nya? Karena supaya ada efek lifting. Ya, saya mengubah sedikit jaw angle-nya. Nanti ada pasien lain yang saya akan menunjukkan mengubah jaw angle-nya dan hasilnya seperti apa. Jadi total di sini penggunaannya adalah 3 cc Perfecta. Ini set profilnya atau obliknya ya. Bisa dilihat bibirnya sangat berubah, dagunya juga dan jaw angle-nya jadi lebih tinggi ya. Jadi kita naikin titik jaw angle-nya di sini kan definisinya kurang. Cuma karena wanita saya tidak suka yang terlalu tajam terutama Asian kecuali dia Latinas ya. Orang-orang Latin saya berani memberikan lebih tajam karena biasa mereka suka arah yang tajam. Cuma saya mengubah tingginya sedikit jadi supaya terlihat lebih tirus. Jadi fine lines, smile line-nya juga terlihat berkurang kedalamannya. Next ini pasien juga Caucasian ya usia 40-an. Di sini saya menggunakan Perfecta Subskin dan Deep. Jadi apa yang saya lakukan pada pasien ini bisa dilihat bahwa jadi lower face-nya di komplainnya di sini ya. Jadi volume loss-nya sangat banyak lower face-nya. Kemudian di preauricular hollow-nya di sini juga ya ini sangat area yang termasuk sangat challenging. Jadi kita hati-hati karena pasiennya kulitnya tipis.
Di sini bisa kita lihat setelah suntikan subskin di rahang, kemudian Prevotadip di seluruh halonya ini. Ya, dan ini fotonya saya ambil 4 bulan setelah Perfecta. Jadi hasilnya masih sangat bagus ya, sangat signifikan. Jadi di sini terlihat jelas ya, jaw angle-nya sama garis garis halonya itu masih sangat berubah. Di sini sisi yang sebelah kanannya bisa dilihat juga ini before after-nya 4 bulan kemudian. Ya, jadi sangat signifikan, sangat bagus. Bisa dilihat before-nya di atas. Kemudian, oh ya, kemudian ini garis jaw angle-nya juga saya ubah sedikit. Ya, bisa dilihat before after-nya. Jadi saya samain dengan kanan dan kiri karena kanan dan kiri sudut dari mandibulanya itu sebenarnya berbeda. Jadi saya berusaha untuk sedikit menyamakannya. Di pasien lain ini saya menggunakan subskin ya. Jadi fokus utamanya sebenarnya untuk menyamarkan smile lines-nya terutama di sebelah kiri di sini supaya lebih simetris dengan kanan. Dan memang tujuannya hanya memakai satu subskin karena ini mau hanya model saja. Dan ternyata hasilnya cukup bagus ya hanya dengan satu subskin sebanyak 0,6 cc saya lakukan di sebelah kiri, sisanya saya masukkan ke dagu. Jadi fotonya itu foto afternya saya ambil kurang lebih 1 bulan kemudian, jadi masih bagus hasilnya. Kemudian pasien Caucasian juga cowok tapi ya, dan ini juga sama dengan kondisi seperti ini. Biasanya mungkin kita berpikir, oke di daerah pipinya kita pasti akan sudah memasukkan subskin atau filler yang paling keras. Tapi karena ini pasien cowok dan kulitnya tipis, saya akhirnya mempertimbangkan menggunakan dip saja. Dan ternyata hasilnya juga bagus ya. Jadi ini dip di Dermacheek Groove-nya, kemudian di Smilan dengan total 2 cc, dan ini pasien kembali 1 bulan kemudian dan hasilnya sangat bagus. Dan pasien juga happy karena pasien cowok, terutama Caucasian biasa yang maskulin ya, terutama karena Caucasian pria juga ada maskulin dan feminim. Maskulin biasa tidak ingin terlalu tinggi pipinya. Jadi saya fokuskan ke maskulinitas dia yang dia merasa bahwa pipinya tidak boleh terlalu tinggi. Oke, jadi preference dari pasiennya sendiri. Oke, nextnya ini oh ya, ini foto terakhir yang nanti kita akan lihat video penyuntikannya. Sebenarnya di sini pasiennya nggak terlalu bibirnya sebenarnya nggak terlalu tipis ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuma bagus untuk model karena saya ingin melakukan balancing ya. Jadi bisa dilihat dengan jelas terutama dari front profile dia. Ini saya dengan tunjukkan dengan kursor saya ya. Ini di sebelah kanan kalau teman-teman memperhatikan di sini bibirnya itu lebih tipis dan lebih rendah ya. Kemudian di bagian dry wet junctionnya kalau diperhatikan ini sebenarnya lebih terlihat saat pasien membuka mulut ya. Di sini ada sedikit celah, ada gapnya ya di sini. Itu yang saya perbaiki. Kemudian yang lain adalah bisa diperhatikan di sebelah kanan ya, sebelah kanan ini before-nya ini dia sedikit lebih pendek bibirnya dibanding sebelah kanan. Ya, jadi ini sebenarnya pasien dengan volume ini datang tidak memikirkan perlu terlalu banyak volume, tapi ingin balancing. Ini yang lebih challenging daripada pasien hanya ingin bibirnya segede mungkin ya. Itu sangat gampang kita lakukan. Dan ini yang harus kita perhatikan dengan detail apa yang ingin diinginkan pasien. Akhirnya kita menggunakan Perfectadip karena memang pasien ini jadi model ya. Akhirnya kita menggunakan Perfectadip dan saya melakukan balancing bibir atas dan bibir bawahnya. Ini bisa dilihat ya secara tinggi sebelah kanan dan sebelah kiri lebih sudah agak sama. Kemudian cupid bows-nya juga bisa diperhatikan ini sedikit lebih tinggi. Saya berusaha balancing dan sedikit melebarkan cupid bow-nya yang sebelah kiri ya bisa dilihat di sini. Kemudian ini sedikit ditutup, cuma sayangnya foto yang sedang terbuka mulutnya saya tidak masukin. Cuma lebih terlihat saat pasien membuka mulut, gapnya berkurang. Kemudian width-nya atau lebarnya sebelah bibir bawah itu juga terlihat lebih memanjang ke lateral. Ya. Selain itu saya juga menggunakan sisa dari dipnya itu memasukkan ke milkshake-nya, ya, walaupun sebenarnya tidak parah.
Ke, kemudian saya ada satu lagi, satu fine lines ya, Perfecta fine lines, yang kemudian saya gunakan juga di Smile lines-nya. Jadi bisa dilihat di sini oh ya. Nah, di Smile lines juga saya masukin kurang lebih 0,2 dip di fossa canina saat itu. Ya, jadi saya menggunakan di mid-cheeknya 0,3 totalnya kiri kanan, kemudian fossa canina saya masukkan dip di sini. Sisanya saya menggunakan fine lines dan fine lines itu saya di dua layer, jadi sandwich. Punya marionetnya juga saya masukkan fine lines. Jadi itu hanya 2 cc karena pasien memang sebenarnya tidak perlu terlalu banyak filler. Ini oblique profile-nya, jadi smile line-nya, bayang-bayangan marionet line-nya, ya smile line-nya. Kemudian bayangan mid-cheek groove-nya itu juga bisa terlihat lebih improve ya di sini terutama di fossa caninanya. Kemudian di smile lines-nya lebih berat tentunya, lebih volume ya. Next, next. Oke, sekian saya kembalikan ke Dr. Cherry sebelum kita lanjutkan ke videonya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Andrew atas pemaparan materi yang sangat insightful dan precision. Kita nggak ragukan lagi ya before afternya Dokter Andrew. Wow, ya dengan CC yang juga sangat minim juga ya bisa menghasilkan yang sangat presisi dan harmoni. Nah, kita lanjutin ya Dok untuk sesi pemutaran video injeksi oleh Dokter Andrew. Mungkin bisa dibantu atau Dokter Andrew Oke, share? Ha? oke, Iya. oke. Jadi videonya saya menggunakan satu siring Perfecta Deep dan satu siring Perfecta Van Nice dan ini video hanya 6 menit kurang lebih. Itu seluruh proses pengerjaan di sini ya. Jadi di tadi bisa dilihat bahwa saya mengangkat mukosanya itu kedalaman yang saya inginkan ya, yang paling aman. Bisa diperhatikan lagi di sini. Itu kedalaman yang saya inginkan, ya saya angkat. Dan saat kita di mukosa superficial, biasanya dia lebih jarang bruising maupun bengkak saat kita suntik. Jadi itu ke pengerjaan agak lama, contohnya pasien yang kasusnya sulit, itu akan sangat menyenangkan karena tidak ada banyak perdarahan dan tidak banyak pembengkakan. Kemudian ada markingnya, kalau teman-teman lihat ya, di arah bibir tadi ada marking pensel putih, itu area yang saya mau suntik untuk balancing bibirnya. Untuk pasien ini sebagian besar teknik saya gunakan teknik vertikal tenting ya. Nanti untuk volumizing baru saya sedikit menggunakan teknik horizontal. Ini teknik horizontal. Ya, sisa dari dip saya masukkan ke midcheek 0,3 kiri kanan. Dan semuanya saya menggunakan jarum tajam ya, dari lips ke midcheek. Nanti untuk fine lines baru saya gunakan cannula. Ya, untuk lower lips kebetulan videonya nggak dimasukkan karena terlalu panjang. Ini perfect tadi masih saya masukkan bolus di fossa canina dengan cannula. Apakah bisa dengan jarum tajam? Boleh, silakan. Saya juga kadang-kadang menggunakan jarum tajam.
Kemudian setelah masuk ke fosa kanina, saya memasukkan fine lines ya. Sekarang fine lines-nya saya masuk ke sukutan dalam, ini agak dalam. Nanti setelahnya saya tarik keluar lagi. Tekniknya retrograde fanning. Ini kemudian saya masuk, saya tabuk sedikit dan berusaha untuk masuk sedikit lebih superficial. Karena smile lines yang garisnya halus, sebaiknya kita masuk ke superficial dibandingkan dalam. Karena akan berbeda hasilnya saat kita masuk ke terlalu dalam. Ini masih sama, sisa dari perfect tadi berarti saya masukkan lagi ke fossa canina sebelah kiri. Ini fine lines-nya di area marionette. Oke, video sampai sekian. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Dokter Cherry. Oke, terima kasih banyak sudah men-sharingkan teknik injectionnya Dr. Andrew ya, The Magic Hand. Now, kita akan melanjutkan masuk ke sesi tanya jawab. Dr. Andrew, are you ready? Ya, Kita ada boleh. beberapa banyak pertanyaan nih, dok. Oke, kita tampilkan dulu. Nah, ini kita masukkan pertanyaan pertama dulu nih, dok. Halo, Dr. Andrew. Selain bibir, apakah daerah lain bisa di-retouch? Dan minimal untuk retouch itu nunggu berapa hari ya, dok? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selain bibir, daerah lain bisa, semua area bisa di retouch. Cuma kalau bahasa saya lebih ke top up ya, bukan retouch. Karena retouch itu kesannya kita memberikan treatment gratis dan buat saya tidak ada. Jadi buat pasien saya, biasa pasien datang satu siring mau dihabiskan atau tidak, saya anggap udah selesai hari itu. Jadi pasien mau tambah seandainya kurang 2-4 minggu kemudian saya anggapnya top up ya, apalagi bahasa touch up itu lumayan mirip retouch, jadi saya lebih sering menggunakan top up. Jadi apakah boleh? Jawabannya boleh. Biasanya kalau untuk bibir saya anjurkan sebulan, tergantung pasien mau segede apa bibirnya. Kalau dia ingin, contohnya beberapa pasien tadi ya, mereka ingin mempertahankan bentuk dan ukuran bibirnya itu, saya anjurkan mungkin 2-3 bulan untuk top up itu sudah oke. Kecuali mereka mau lebih besar bibirnya, saya anjurkan sebulan sudah mulai top up. Karena akan sangat berpengaruh hasilnya. Kemudian apakah ada area lain juga bisa? Ya, area lain juga boleh. Area lain saya biasa rata-rata juga anjurin 1 sampai 3 bulan. Tergantung. Tergantung dari istilahnya keluhan pasien yang awalnya seperti apa, budget pasien seperti apa saat
pertama kali sesi itu. Ya, contohnya pasien memang kita harusnya rekomendasi, kita tahu pasien tersebut membutuhkan contohnya tiga siring filler gitu ya. Ternyata dia budgetnya cuma 2 siring gitu ya. Jadi untuk hasil maksimal tentunya saya minta dia sebulan udah tambah lagi gitu. Tentunya kita komunikasikan lagi ke pasien bahwa hasilnya tidak akan sesignifikan saat kita melakukan 3 siring sekaligus. Oke, Oke, berarti ini sangat personalize ya, Dokter Andrew. Kita itu benar. penting banget ya, kita mencari needs pasien dan untuk mengharmonisasinya. Tapi jawabannya untuk area lain berarti boleh ya, Dok. Dan untuk menunggu kita ganti kata top up ya, kurang lebih 1 sampai 3 bulan untuk area lain ya, boleh bibir. Kalau untuk lebih besar sebulan, kalau misalnya itu untuk 2 3 bulan ya, top up yang disarankan oleh Dokter Andrew. Oke, kita lanjut, Dok. Untuk pertanyaan yang kedua. Untuk perfecta, sebentar. Untuk perfecta derm nih ya dok, dilipat tanah solabial. Apakah subkutan plain tidak bahaya ya dok, seperti yang tadi disampaikan? Dan tekniknya itu teknik apa ya dok? Saya yang mungkin ini maksudnya foto yang pertama pasiennya perfect diagram itu saya menggunakan kanula ya jadi dan subkutan plane itu kalau kita di mungkin saat belajar ini ya anatomi kadaver kita bisa lihat bahwa itu ada bisa di superficial bisa di tengah bahkan di dalam. Nah yang paling dalam itulah yang paling bahaya sebenarnya kalau kita main di superficial itu malah aman. Jadi kalau kita mau suntik eh, nasolabial fold itu yang paling aman sebenarnya deep di bone atau superficial subcutaneous superficial itu yang paling aman. Jadi kalau bisa nanti ikut kadaver bisa dilihat bahwa superficial itu sangat jauh masih di bawahnya ada lemak baru kemudian ada pembuluh darahnya. Jadi dia masalah dan saya menggunakan biasanya kalau untuk superficial juga maupun seputan superficial ataupun yang medial itu saya tetap menggunakan kanula. Sangat-sangat jarang menggunakan jarum sekarang. Dulu sih masih pakai ya. Sesekali saya pakai karena kasus tertentu saya ingin lebih superficial lagi, contohnya dengan filler yang lebih soft, contohnya fine lines ya. Saya akan memilih menggunakan jarum dengan sangat superficial. Jadi yang penting kita adalah mengetahui anatominya di setiap area yang kita suntik itu. Oke, jadi penting banget ya nih dok, kita anatomi ya. Jadi bisa dikatakan ini aman ya, dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dok, karena kita kan hari ini temanya ini lagi tentang lip augmentasi nih. Jadi ada pertanyaan tentang itu nih, dok. Kapan ya, dok, kita lebih memilih Perfecta Derm versus Perfecta Deep untuk menghasilkan yang natural? Oke, jadi sama-sama sebenarnya bisa terlihat natural, tergantung pertama volume yang kita berikan, kemudian lapisan yang kita suntik ya, itu sangat berpengaruh. Contohnya tadi, kenapa saya selalu, tadi kalau di video saya mengangkat mukosa itu area yang paling aman yang istilahnya memberikan hasil paling natural ya, kemungkinan untuk migrasinya jauh lebih kecil, dibandingkan dengan contoh kita menyuntikkan daerah otot. Jadi kapan memilih perfectaderm atau dip tergantung pasiennya. Contohnya pasien yang mau sangat-sangat natural, kita bisa memilih perfectaderm. Kalau mau lebih banyak volume, saya anjurkan mungkin langsung perfectadip seperti itu. Dan tentunya kenyamanan dokternya masing-masing ya, karena dip itu sebenarnya kalau belum pernah pakai perfecta langsung pakai dip di bibir itu agak challenging karena Hmm. volumenya harus agak hati-hati supaya dia tidak lampi. Walaupun bisa lampi, bisa masih sedikit, sebenarnya masih bisa dipijat dan itu hilang ya, karena saya pernah coba ya. Itu sebenarnya aman. Ini tergantung lagi. Oh. Keduanya bisa terlihat natural. Oke, tips and triknya ya. Ini ternyata perfecta kalau lampi moldingnya itu oke ya dok ya. Soalnya Hmm. memang kalau perfecta kan sebenarnya kita gaungkan untuk volumizingnya lumayan nih dok. Jadi sebenarnya banyak banget pertanyaan nih. Apakah kalau misalkan untuk bibir tuh dia tetap bisa natural karena dengan kekhawatiran bahwa efek volumizingnya kan ini mantep gitu loh dok. Jadi ternyata sesuai dokter Andrew bilangnya tadi ya tergantung ya dari pasiennya ya dan layer injection juga ininya ya, teknik-teknik layering-layeringnya ya, Dok ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana struktur cross-linking perfecta nih, Dok, mempengaruhi natural movement pada bibir dibandingkan filler lain? Oke, rheology-nya nih, Dok. Oke. Oke. Ke pengalaman saya, natural movement-nya bisa tidak berubah ya. Mau perfectaderm, finalize maupun dip. Tentunya saya tidak akan memakai subskin di bibir seperti itu. Jadi kalau dibandingkan
Perfecta dengan filler lain buat saya sebenarnya nggak, istilahnya apa ya, nggak terlalu berbeda signifikan untuk pergerakan naturalnya. Rasa juga memakai filler lain dan saya bandingkan sebenarnya tidak berbeda signifikan. Yang beda adalah jumlahnya, karena contohnya Perfecta Deep ya, dibandingkan ada brand lain yang khusus untuk bibir. Tentunya Perfecta Deep itu sedikit lebih keras dibandingkan eh, brand tersebut, yang lain tersebut gitu ya. Dan bagaimana kita mengakalinya sampai tetap memakai tip ya, tentunya dengan jumlah dan tekniknya dan kedalamannya. Seandainya kita takut misalnya, eh, kita contoh perlu volume agak banyak gitu ya, tentunya kita masuk ke mukosa, lapisan mukosa tengah seperti itu. Kalau cuma sedikit lapisan superficial, itu sangat sangat bagus hasilnya dan sangat natural. Jadi tidak, buat saya tidak pernah ada pengalaman yang terlihat tidak natural dibandingkan filler-filler lain. Oke, wah sudah sangat jawabannya sudah sangat lengkap ya untuk crosslinking ini. Oke, nah untuk pertanyaan yang lain nih dok, mengapa ya dok Perfecta dikenal memiliki tendensi swelling? Jadi kita lagi ngomong inflame swellingnya nih dok, lebih rendah setelah injeksi dibandingkan filler kompetitor dok. Eh, ke pengalaman saya harusnya dia menarik airnya lebih sedikit ya saat kita suntik saat itu. Kemudian BDI-nya juga lebih kecil BPM-nya. Jadi kemungkinan dia untuk inflame itu saat dia pecah gitu, dia lebih rendah itu. Mungkin kalau untuk Hmm. detailnya tekniknya mungkin saya serahkan dokter Cherry kalau misalnya ini. Karena pengalaman saya Udah sangat. Karena pengalaman saya selama suntik dengan Perfecta itu sangat-sangat jarang swelling yang parah ya, dan saya perhatikan memang saya pelajari saat itu memang dibilang BDDL, BPM lebih kecil, proteinnya lebih kecil, kemudian endotoxin yang lebih kecil itu sangat berpengaruh buat saya. Yes, yes, sudah sangat terjawab ya dari Dokter Andrew. Itu sudah ada juga studi pendukungnya ya. Jadi memang ini bisa dibilang untuk tensi swellingnya itu sangat rendah untuk Perfecta. Nah, kalau misalkan untuk ada pertanyaan lain nih dok, sorry. Apa keuntungan klinis dok dari particle distribution yang homogen pada Perfecta terhadap hasil yang lebih smooth? Tentunya sangat menguntungkan. Saat kita misalnya amit-amit kadang suntik kebanyakan atau kadang terlalu superficial dan ada sedikit lampi, dan pengalaman saya bahkan Perfecta Deep maupun Subskin itu sangat mudah untuk kita molding, masih sangat mudah kita untuk molding selama istilahnya tidak berlebihan lah ya. Biasa kita suntik kan nyadar ya, oh ini sedikit agak banyak, itu tas stop, kita molding itu biasa beres kok, hilang ya. Jadi itu sangat menguntungkan buat kita, terutama yang belum pernah pakai Perfecta, jadi tidak perlu was-was lah ya misalnya salah suntik dan sebagainya. Oke, ya ini karena konsentrasi H yang sama tapi tergantung dari potongan partikelnya ternyata itu sangat menguntungkan ya untuk distribusinya untuk lebih bisa merata. Nah, dok, ada sedikit lagi pertanyaan tentang crosslinking nih, dok. Lebih baik pakai crosslink atau non crosslink, dok, untuk gelar wajah? Tentunya dengan crosslink. Jadi yang perlu kita perhatikan yang paling gampang kita bedain adalah crosslink itu akan memberikan volume, non crosslink tidak akan memberikan volume. Jadi tujuan kita apa dulu nih? Filler wajah di sini kan kita kalau pingin volumizing atau mengubah bentuk, tentunya kita pingin volume, sedikit volume, dan kita pilih crosslink. Dan pengalaman saya non crosslink itu ada filler lain, non crosslink itu efek feelingnya itu sangat-sangat minimum ya, sangat minimum, paling cuma berapa bulan udah hilang. Jadi ya buat pasien agak mengecewakan. Jadi kalau memang kita fokusnya feeling kemudian balancing wajah, langsung aja ke crosslink, jangan pakai non crosslink. Yes, yes. Dan perfecta kita semuanya crosslink ya, dok. Betul. Oke. Nah, ada pertanyaan sedikit lagi nih, Dok, tentang teknik injection. Nah, teknik ini nih yang paling baik menurut Dokter Andrew nih pakai Perfecta untuk menciptakan yang kita bahas lagi ya bibir kontur untuk contouringnya nih, Dok. Tanpa mungkin terlihat over projection. Jadi lagi-lagi naturally, Dok. Pertanyaannya. Oke, untuk yang terbaik sebenarnya tenting ya atau vertical injection. Cuma kalau untuk detailnya ya mungkin pas workshop bisa ditujuin. Karena tenting juga kadang bisa memberikan volume. Ya, tergantung dari tipe kalau dari fillernya itu sendiri dan jumlahnya. Cuma kalau secara keseluruhan teknik terbaik, pasien hanya ingin contouring, pakai dengan teknik tenting aja. Oke, itu jawabannya langsung dari expertnya, tempting ya. Oke.
Pertanyaan lain nih dok. Wah, dikit lagi nih. Kayaknya cuman bisa dua pertanyaan lagi. Saya pilih ya. Dok, apakah ada maksimum amount filler yang boleh diinjeksikan dalam satu waktu? Kalau dari Perfecta ada aturannya ya di depan tadi, kalau salah 60 cc ya maksimal dalam setahun. Cuma menurut saya itu tidak mungkin kita lakukan ya karena 60 cc Hmm. contohnya secara budget aja pasien sudah berapa? Contohnya satu siring 6 juta udah 360 juta untuk filler dalam setahun misalnya. Jadi kalau untuk per sesi per waktu biasanya saya pernah sampai maksimal 10 cc pernah untuk seluruh wajah. Tapi dengan catatan memang secara anatomi dia perlu ya. I see. Jadi aman banget nih ya. Hmm. Perfektanya boleh diborong ya. Nggak ada batas amount ya. Karena sesuai budget nih. Jadi bisa diborong aja perfektanya. Nah, pertanyaan yang terakhir Kelly ya dok ini. Saat filler bibir, biasanya saat retrograde, berapa cc per line-nya nih dok? Dan bagaimana bila saat retrograde, kita nggak rata fillernya? Thank you, Dokter Andrew. Oke, ini atas masih ada pertanyaan untuk kita yang bawah Mungkin dulu aku ya. pilih ya. Nanti dijawab terpisah mungkin Ya, nih dok. oke, jadi saat retrograde berapa cc per line? Biasa 0,0 sekian buat saya. Jadi tergantung dari jenis fillernya tentunya. Cuma rata-rata 0,0 sekian. Nggak pernah satu line itu contohnya 0,1 itu pasti nggak pernah 0,0 sekian. Dan kemudian saya fanning sampai tercapai hasil yang diinginkan. Saya lebih suka, kalau saya pribadi, saya tekniknya lebih suka micro droplet. Ya, jadi tentunya itu sangat-sangat kecil retrograde-nya. Kalau mungkin tadi dokter memperhatikan saat saya fanning di daerah Smile maupun marionette itu saya beberapa kali di area yang sama karena tujuannya saya itu micro droplet supaya distribusinya lebih rata dan hasilnya lebih natural. Ya, kecuali emang dalam sekali, baru saya sekali keluar mungkin 0,05 lah retrograde-nya. Tergantung juga areanya ya. Area sejauh mana gitu. Ini kalau untuk apalagi untuk filler bibir, retrograde itu sangat sangat kecil, sebenarnya sangat micro droplet. Jadi saya jarang melakukan bolus kecuali pada area tubercle itu kadang saya bolus. Kemudian contohnya bibirnya yang ada gap seperti tadi pasien saya tunjukin ada gap sedikit itu dengan teknik lollipop ya itu saya tentunya juga dengan bolus tapi juga 0,0 sekian saja karena kalau kita lollipopnya kebanyakan malah jadi bolus ya malah resiko bolus besar malah resikonya lampi apalagi di daerah perbatasan wet border itu ya dry wet border itu sangat resiko tinggi ya jadi kita tidak mau lumps ya kemudian bagaimana ya saat retrofit kita agar rata fillernya kita massage biasa di molding di massage dan tentunya jumlahnya itu kita harus hati-hati loh. Saya saranin kalau misalnya pertama kali atau agak jarang di filler bibir, micro droplet aja semuanya. Micro droplet sedikit dulu, sedikit 0,0 sekian, pelan-pelan cek di lapisan mukosa superficial ya. Biasanya kalau kita di lapisan mukosa superficial dia jarang bengkak. Jadi saat kita suntik ulang di area yang sama itu dia juga masih aman. Jadi tidak akan istilahnya mengganggu pembengkakannya mengganggu eh, evaluasi bibir kita ya seperti itu. Tinggal molding aja. Oke, berarti kalau nggak rata kita molding ya, lebih baik cc-nya minim aja nih ya, microdroplet injection supaya hasilnya juga merata dan natural. Mungkin kalau ini bisa kali ya dok satu pertanyaan kasihan banget ya dok. Kita Ya, beresin aja ya dok satu pertanyaan boleh ya minta waktunya dok. boleh. Apakah filler bisa menghidrasi bibir selain memberikan volume nih dok? Mungkin kita klasifikasikan ke perfecta kali ya dok ya. Hmm, hmm. Tentu Mm. bisa, karena semua filler HA dia akan menarik air dan ujungnya akan menghidrasi bibir. Jadi tentunya bisa selain memberikan volume. Cuma fokus utama tentunya kalau buat saya filler itu tidak, apalagi yang crosslink ya seperti yang tadi, fokus utama tidak untuk menghidrasi bibir, ya untuk volume atau mengurangi kerut ya, tapi jangan fokus ke menghidrasi bibir karena saat kita fokus menghidrasi bibir dengan filler, lama-lama kita suntik terus, makin lama makin besar, dan itu mengganggu harmonisasi wajah pasien. Mending langsung memakai yang non-crosslink kalau ingin menghidrasi bibir. Dan sekarang kan banyak jenis skin booster berbeda untuk bibir ya. Jadi bisa digunakan itu untuk hanya untuk menghidrasi bibir. Tapi apa pertanyaan apakah bisa menghidrasi dan memberikan volume? Jawabannya iya bisa. Semua filler AA bisa, apalagi Perfecta. Mungkin kalau Perfecta Mantap. pilihnya fine line saja ya, lebih aman.
Nah, karena kita lagi bahas fine line mungkin bisa ya. Jadi untuk menghidrasi bibir dan volume nih tentu bisa pakai Perfecta. Kita pakai fine line aja gitu ya. Walaupun untuk secara hidrasi kita bisa fokus yang non crossling ya dok tadi ya. Oke, saya rasa pertanyaan kali ini cukup. Mengingat waktu juga terbatas, jika ada dokter-dokter lain mungkin yang pengen tertarik nanya-nanya lagi nih atau mungkin sedikit lebih private nih dekat dokter Andrew, saya rasa dokter Andrew akan bersedia. Nanti bisa akan dihubungi ke bagian Singkat Indonesia ya atau bisa langsung ke PS area. Nanti pertanyaannya akan diteruskan ke dokter Andrew, akan dijawab langsung oleh dokter Andrew. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih ya Dokter Andrew untuk waktu yang diberikan. Saya izin untuk sedikit dulu menyimpulkan untuk sesi webinar kita pada hari ini. Untuk Singlet Indonesia, dia memproduksi satu produk HA atau hyaluronic acid yang crosslink dan ada 4 tipe ya di sini yang kita highlight untuk bibir dengan Dokter Andrew sharing. Kita bisa pakai yang start from derm ya, kita juga bisa ada hydration juga volumizing dengan fine line. Dan keuntungan lain dengan Perfecta ini kita tahan lama ya. Tadi Dr. Andrew sudah dari webinar series sebelumnya sudah membagikan ya bahwa ketahanan Perfecta itu lebih lama, bahkan lebih dari 1 tahun untuk subskin ya dok. Itu sangat-sangat menguntungkan ya. Kemudian kita juga bisa pakai jarum lain ya. Tadi untuk area bibir, beliau bisa memakai 3132G ya selain yang tersedia dari Perfecta. Jadi Perfecta sudah menyediakan jarum ya langsung di boxnya. Ya, kita bisa gunakan yang lain. Kemudian untuk lapisan layernya tadi sangat personalized ya, tadi sangat kompleks ya. Tapi rata-rata Dokter Andrew menginjeksikan di mukosa ya, di mana mukosa tadi ada 4 lapisan dan tergantung teknik yang digunakan juga personalized, mau tempting, mau juga mau horizontal, vertical ya, tergantung kebutuhan dari pasiennya. Itu bisa digunakan menggunakan Perfecta Derm. Nah, kalau gitu saya tutup ya, Dokter Andrew. Terima kasih ya Terima kasih meluangkan dok. waktu sama Singkat Indonesia. Sampai ketemu dok, mungkin di webinar series berikutnya ya dok. Oke, see you. Oke, salam glowing dok. Nah, untuk perbaikan Sinclair Indonesia, ke depannya mohon bantuan partisipan untuk mengisi survei kepuasan yang ada di layar. Tunggu dulu ya, nih jangan keluar dulu karena ada promo-promo menarik. Ini bisa diisi dulu ya dok, survei kepuasan webinarnya. Nanti dibantu supaya kita bisa membuat webinar-webinar yang mungkin lebih menarik dan menyesuaikan kebutuhan dokter-dokter dalam praktikalnya. Kemudian kita sampai nih dok di penghujung acara. Mohon maaf jika ada kekurangan ya dok selama webinar berjalan dan semoga acara malam hari ini dapat bermanfaat. Saya Dr. Cherry Valencia undur diri dan sampai jumpa di acara webinar Sinclair Indonesia berikutnya.